tantangan milenials apa nih ke depan kalau seorang Rena Kasali melihat ke sana? Saya juga ketemu sama mereka, saya ngobrol sama mereka, dan anak-anak milenials ini sekarang bangga dengan title. Jadi kalau bekerja di startup itu ada titlenya chief. Ya, chief. Dan saya juga memberikan itu pada anak saya chief. Karena apa? Karena lingkungannya banyak kan chief Perlu karena itu, namanya. iya. Chief of ini, chief of Iya, ini. iya, Ya sudahlah, iya. kamu chief juga lah gitu ya. CEO deh ya, gitu lah ya, chief apalah gitu. Satu. Ya. Dan ketika saya ketemu dengan millennials itu, mereka bilang, dan mereka dengan bangga menyebut dirinya adalah penasehat presiden. Terus saya bilang sama mereka, come on, kamu bukan penasehat presiden, kamu pikir kamu lebih hebat dari presiden sehingga kamu menasihat presiden? Not like that. Itu adalah penghargaan presiden kepada kalian kaum millennials, bahwa kalian dikasih sebagai staf khusus begitu ya. Saya bukan penasehat. Itu adalah bentuk dari presiden menghargai kalian. Dikasih tempat. Karena jumlah millennials di Indonesia lebih dari 40 juta saat ini ya, dan mulai memegang peranan karena mereka lahir sudah memegang gadget ya, sudah memegang mouse seperti daya teknologi ya. Jadi itu adalah kesempatan. Jadi presiden memberi kesempatan berinteraksi, bertemu, kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali ketemu. Mereka diberi penguatan-penguatan. Jadi terimalah itu sebagai begitu, bukan berarti presiden kemudian di bawah mereka, presiden mendengarkan nasihat mereka. Not like that, saya bilang. Ya. Nah, problem yang kedua, jadi pertama mereka bangga dengan gelar, dengan nama. Ya. Yang kedua, ini milenial secara umum ya? Secara umum. Ya. Yang kedua ini, saya sependapat dengan Simon Sinek. Dia menyebut problemnya itu adalah ada dua, dia menyebutnya. Satu adalah entitled, yang kedua adalah parenting. Entitled, dia merasa berhak. Saya pinter lupa, sekolah saya disebutlah nama-nama sekolah kelas dunia. Come on, saya juga pernah di sana dan saya pernah mengajar di sana begitu ya. Rasanya saya nggak ingin gitu membanggakan dari situ. Yang harus kita banggakan adalah karya kita, bukan karena label kita. Action begitu. Dan hasilnya ya. Ya, nah banyak anak-anak tuh merasa entitled, dan kata Simon Sinek, sebetulnya kan yang berjuang orang tuanya, bukan mereka. Orang tua datang ke kelas, datang ke sekolah, ngomong tentang anaknya, tentang apa, ada orang lain yang memperjuangkan. Dan dia merasa itu semua adalah karyanya dia. Padahal ada orang lain yang berjuang buat dia. Bukan kan? Dia sendiri. Bukan dia. Itu pertama. Yang kedua, ini problemnya adalah parenting. Jadi strategi orang tua dalam mendidik anak. Sehingga anaknya kalau ada masalah dia belain, orang tuanya berjuang lebih banyak kepada anaknya ini, sehingga kemudian akhirnya terbentuklah generasi baru yang lembek. To some extent disebutnya sebagai strawberry generation. Oke. Ya, ada bukunya ya. Ada bukunya. Saya baca tadi soalnya strawberry generation. Bentuknya bagus, iya. sekolahnya bagus ya. Tapi nggak tough, kurang tough ya. Kurang tough. Tentu kewajiban kita membuat mereka lebih tough. Saya tidak mengatakan seluruh dari staff millennials ini tidak tough. Sebagian dari mereka sangat tough, berjuangnya sangat keras. Begitu. Tetapi diperlukan kerendahan hati untuk bisa menghandle persoalan-persoalan besar yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, Alvin, problem mereka adalah kewirausahaan yang terlalu dominan. Kewirausahaan itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Kewirausahaan itu jangan ditafsirkan sebagai cara cepat untuk menjadi kaya. Karena ada sebagian orang yang mengajarkan jurus cepat kaya kan. Ya. Nah, cara seperti ini yang membuat mereka terperosok sebetulnya. Ada apa-apa, lihat ada APBN di mana, udah seperti pengurus partai yang senior-senior. Begitu ya. Wah, ini bisa dapat kesempatan gitu ya. Saya kira tidak ada orang wirausaha mulainya dari situ. Semua orang wirausaha termasuk ketua-ketua partai itu mulainya dari bawah. Tidak bisa usaha itu mulai meniru langsung bisa seperti ini karena mereka berada di dekat dengan tempat-tempat yang pengambilan keputusan. Mereka punya posisi strategis dan mereka tahu bagaimana dealing with that untuk mempercepat mungkin kayak gitu ya mungkin ya. Dan itu sudah tersandung beberapa orang. Sudah tersandung. Sebaiknya hindari seperti itu. Itu adalah tempat untuk mengabdi, bukan untuk tempat mencari uang. Kalau mencari uang tidak di situ, bisa kok mereka menjadi lebih kaya lagi, lebih cepat lagi, tidak di situ. Nah, untuk millennials yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita sebutkan tadi? Hari ini panggung ada di mana-mana. Iya. Panggung ada di mana-mana. Ya, lihat yang dilakukan oleh Timi, kitabisa.com. Dia membuat social crowdfunding. Bisa, itu panggungnya dia, tempat dia berkarya. Betul.
ya, dan dia berbagi rasa, berbagi pertolongan bagi orang lain. Lihat yang dilakukan oleh banyak anak-anak muda dalam membangun desanya. Yang pertama adalah saya kira seorang entrepreneur itu harus berani mencoba yang baru. Dan berpikirnya adalah pasar ini sedang seperti apa. Jadi membuat sesuatu adalah karena pasar, ya, yang pertama. Yang kedua adalah taat pada peraturan. Taat pada peraturan, menjadi warga negara yang baik, bukan menjadi wirausaha fasilitas. Banyak orang yang sekarang mengatakan bisa saya jadi wirausaha, tapi masuk ke partai politik. Ya. Saya kira era itu akan berakhir, sudah berakhir bahkan. Ya. Yang ketiga adalah miliki kemampuan manajerial. Jadi jangan khawatir untuk mengambil kursus-kursus manajemen lagi. Miliki keterampilan teknis dalam bidang spesifik yang dikuasai. Ya. Yang kelima, jangan memulai segala sesuatu dengan biaya ekonomi yang tinggi. Tipsnya adalah kita tidak bisa berhenti ketika kita mengalami banyak kerugian. Kenapa? Karena ketika kita berhenti, kita kehilangan pengalaman itu. Padahal ketika kita mencapai titik terendah, titik depresi di mana kita mengalami kerugian besar, itulah tandanya sebentar lagi kita akan membawa naik ke atas. Dan terakhir, tips bagi kaum muda adalah gembleng diri agar jangan menjadi passenger, jangan jadi penumpang. Harus jadi driver ya Pak? Jadi seorang driver, berani merantau, berani pergi sendiri, Berani ambil datangin resiko. orang. Berani ambil resiko, tapi yang terukur. Iya.